Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fil hadits fakashaf Nabi sallallahu alaihi wasallam sitral hujrah yanzuru ilaina wa huwa qa'imun ka'anna wajahu waraqatul mushaf tabassam yadhak. Sadaqallahu azim wa sadaq Rasulul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita memasuki bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh perjuangan, bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kita yang sebelumnya, mungkin dari beberapa bulan yang lalu kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita terijabah karena masih banyak saudara-saudara kita yang telah meninggalkan dunia ini sebelum masuk ke bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan ini. Shalawat dan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kegigihan beliau, dengan semangat beliau, dengan keikhlasan beliau telah memperjuangkan dakwah Islam ini dengan hartanya, bahkan dengan darah beliau sendiri. Demi siapa? Tentunya demi rindul Islam, demi agama Islam, yang tentunya kemanfaatannya, kemaslahatan juga untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berkenaan dengan bulan Ramadan ada sebuah tujuan yang hakiki, ada sebuah tujuan atau visi yang sangat luar biasa ketika kita masuk ke bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai engkau orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah agar kalian menjadi orang-orang atau hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah, kaum muslimin umat Islam yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bulan Ramadan. Tentu saja ini adalah bulan sangat luar biasa. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang
ia berpuasa pada bulan Ramadan imanan karena dasar iman, wahtisaban dan pengharapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pengharapan di pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni atau menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan, man qama Ramadan, barang siapa yang dia bangun di bulan Ramadan, menghidupkan malam di bulan Ramadan, imanan karena dasar iman, wahtisaban juga pengharapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ada hal yang perlu kita pelajari. Ada hal yang perlu kita ambil faidahnya, intisarinya dari bulan Ramadan ini. Ya insya Allah yang akan Al-Fakir sampaikan, ya ini bulan Ramadan sebagai bulan perjuangan. Namun Al-Fakir akan mengawal dalam sebuah hadis, dalam sebuah dikatakan ketika Rasulullah SAW di hari detik-detik datangnya ajal menjemput, detik-detik Rasulullah SAW meninggalkan alam yang fana ini. Ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan sakit keras, tidak mampu lagi sholat berjamaah di masjid bersama para sahabat. Di tanggal 12 Rabiul Awal, ketika sholat subuh, Rasulullah SAW sangat rindu kepada para sahabat. Karena beberapa hari tidak bisa berkumpul sholat bersama dengan para sahabat, tidak bisa sholat berjamaah dengan para sahabat. Maka Rasulullah SAW kangen, rindu kepada para sahabat. Dan tentu saja kekhawatiran Rasulullah SAW ketika beliau tidak ada lagi di dunia ini, tidak lagi bersama para sahabat, tidak lagi menyamai para umat-umatnya dalam mengemban dakwah Islam ini. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kaifa ummati? Bagaimana dengan umatku? Umatku dan umatku. Maka pertanyaan besar ini ingin Rasulullah SAW lihat sendiri. Apakah ketika Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini, maka amanah yang telah Rasulullah SAW emban tersebut akan bisa dilanjutkan oleh umatnya, oleh para sahabatnya, dan khususnya kepada seluruh umat Islam. Maka dengan kekuatan yang ada, dengan kemampuan yang ada, maka dalam sebuah dikatakan fakasyafa Nabi SAW sitar hujrah. Pada waktu itu ketika para sahabat sedang ingin melaksanakan sholat fajar berjamaah, Rasulullah SAW membuka sitar, membuka tabirnya antara ruangan kamar Rasulullah SAW dengan Masjid Nabawi. Fakasyafa Nabi SAW sitar hujrah yang zuru ilaina wa huwa qa'imun. Kata sahabat, ketika Rasulullah SAW membuka tabir, Rasulullah SAW itu melihat kepada kami. Dan ketika itu beliau berdiri. Pada ketika itu beliau setengah sakit keras, dengan waktu-waktu atau detik-detik mendekati ajal. Tapi dengan kerinduan dan semangat karena cintanya kepada sahabat, kepada umatnya, Rasulullah SAW mengupayakan agar bisa berdiri dan melihat para sahabat. Maka ketika para sahabat melihat wajah Rasulullah SAW, sahabat mengumpamakan dengan mengatakan, ka'anna wajahu waraqatul mushaf. Seakan-akan wajah Rasulullah SAW itu seperti lembaran buku. Apa artinya? Pucat fasih. Ketika itu Rasulullah SAW mukanya sangat pucat sekali. Maka diibaratkan sebagai waraqatul mushaf, seperti lembaran kertas putih, yang tentu saja menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu tengah sakit keras. Tapi yang sangat luar biasa adalah meskipun dengan keadaan begitu, Rasulullah SAW melihat para sahabat sholat berjamaah. Maka dalam ucapan tersebut dikatakan tabassam yadhak. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat, Rasulullah SAW tersenyum dan tertawa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya yang ingin Rasulullah SAW sampaikan melalui senyum dan tawa dari Nabi Muhammad SAW? Apa sebenarnya pesan yang ingin diberikan kepada kita semua umatnya? Tentu saja meskipun senyum ini terlihat oleh para sahabat saja, namun hakikatnya senyum ini adalah ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya yang beriman kepada beliau. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Sesungguhnya kita masuk ke bulan Ramadan ini bukan saja bulan yang penuh ampunan, tetapi jikalau kita merujuk kepada sirah Nabawi, bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Bagaimana beberapa perang yang terjadi di bulan Ramadan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Atau intinya ketika Rasulullah SAW berdakwah, ketika beliau masuk ke Madinah dan diwajibkannya bulan puasa Ramadan, maka di situ Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita semua, bulan Ramadan bukan saja bulan ampunan, tetapi bulan Ramadan juga adalah bulan perjuangan. Mengapa demikian? Karena beberapa perang yang diikuti langsung oleh Nabi Muhammad SAW itu terjadi di bulan Ramadan. Contohnya adalah bulan ketika Rasulullah SAW 2 tahun berada di Madinah, atau hijrah 2 tahun ketika di Madinah. Maka ketika Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan kewajiban untuk berpuasa pada bulan Ramadan, maka ketika itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang tercatat dalam sejarah umat Islam, yaitu Perang Badar Al-Kubra. Maka bayangkan, ketika baru-barunya diperintahkan untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, apalagi ketika itu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat panas sekali cuacanya, maka ketika itu para sahabat diuji dengan sesuatu peperangan yang sangat luar biasa. Bagaimana 1000 pasukan orang Quraisy, kafir Quraisy ketika itu menghadapi kaum muslimin yang jumlahnya hanya 313 saja. Peralatan perang juga tidak memadai. Tapi inilah semangat yang luar biasa ditunjukkan oleh para sahabat. Keimanan yang ingin Rasulullah SAW perlihatkan kepada sahabat. Begitu juga para sahabat yang memperlihatkan imannya kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa sesungguhnya ketika mereka mengajak Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, tentu saja hijrah tersebut tidak ada omong kosongnya. Karena para sahabat ingin menunjukkan kepada Rasulullah komitmen mereka untuk menjaga dan berjuang bersama Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sebanyak 10.000 datang ke kota Mekah untuk menaklukkan atau Fathu Mekah, itu pun terjadi di tanggal 28 bulan Ramadan. Mendekati bulan Syawal ketika mungkin kita, jikalau masuk ke bulan Syawal, mendekati bulan Syawal, kita ingin pulang kepada keluarga kita, menemui orang tua kita, berkumpul dengan keluarga kita, berkumpul dengan anak-anak kita, happy, makan-makan dan sebagainya. Namun ketika itu Rasulullah SAW dengan para sahabat, mereka harus pergi ke kota Mekah untuk melakukan Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Andaikan saja Rasulullah SAW tidak melakukan Fathul Mekah, apakah cahaya Islam itu akan sampai kepada kita? Karena ternyata efek atau dampak dari Fathul Mekah tersebut Allah sampaikan dalam surah An-Nasr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan penaklukan, dan itu terjadi bulan Ramadan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau wahai Muhammad akan melihat bagaimana manusia itu akan masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Artinya apa? Ketika Islam menguasai kota Mekah, banyak sekali umat-umat atau manusia-manusia yang berada di kota Mekah itu masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Adalah satu peristiwa meskipun tidak tepat di bulan Ramadan, tetapi panas-panasnya, gejolaknya itu sudah datang di bulan Ramadan. Apa itu? Perang Khandaq atau perang Ahzab. Itu dimulai dari bulan Ramadan. Meskipun peperangannya tepatnya itu di bulan Syawal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW ketika terjadi perang Khandaq itu harus memecahkan batu yang sangat luar biasa besarnya, yang para sahabat ketika tidak mampu memecahkannya dengan cangkulnya. Namun Rasulullah SAW dengan kemujizatannya, dengan keagungannya, mampu memecahkan batu besar itu dengan cangkulnya. Ketika Rasulullah SAW memukul sekali pukulan terhadap batu tersebut, pecah 3/3, maka muncul percikan cahaya. Dipukul lagi ke yang kedua kalinya, muncul lagi percikan cahaya. Dipukul sekali yang ketiga dan hancur lebur, dan itu pun muncul cahaya. Maka ketika itu sahabat Salman Al-Farisi melihat hal tersebut dan mempertanyakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat ketika engkau memecahkan batu tersebut, sekali pukulan ada muncul cahaya.
Kepukulan yang kedua, muncul cahaya, dan ketiga pun demikian. Sesungguhnya cahaya apa itu, wahai Rasulullah SAW? Karena cahaya itu agak berbeda dengan cahaya yang seperti biasa kita lihat. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Salman, apakah engkau melihatnya? Maka beliau, sahabat mengatakan, na'am, iya. Maka Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, sesungguhnya ketika aku pukul baru tadi, pada pukul yang pertama muncul cahaya, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kota atau kerajaan Persia dan bendaharaannya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar kerajaan tersebut menjadi milik kita dan bendaharanya juga. Maka Allah berdoakan itu. Maka kata Rasulullah SAW, maka percikan yang kedua, cahaya yang kedua itu adalah Allah tampakkan kota Rum atau Romawi dengan seisi-isinya. Maka sahabat berkatakan lagi, ya Rasulullah, doakan lagi ya Rasulullah agar kota atau kerajaan Romawi tersebut menjadi milik kita, menjadi di bawah kekuasaan kita. Maka Rasulullah SAW doakan. Maka di percikan ketiga Allah tampakkan kepadaku, wahai para sahabat, kota Ethiopia atau Habasyah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar kota tersebut, kerajaan tersebut menjadi di bawah kekuasaan kita. Maka Rasulullah SAW juga doakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa sebenarnya yang Rasulullah sampaikan berkaitan dengan hal ini? Mengapa Rasulullah SAW sampaikan sebuah peristiwa yang gaib, yang tentunya tidak ada manusia yang tahu kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Nabi Muhammad SAW, untuk mengetahui rahasia masa depan. Yang kita sebut dengan apa? Nubuwah, bisyarah nubuwah, bisyarah kenabian. Tentu saja andaikan kita kembali kepada hadis tadi, bahwasanya Rasulullah SAW meskipun ketika dia bangun dengan susah payah ketika sakit, dia melihat para sahabat dan beliau tersenyum tertawa, ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada kepuasan, ada keridhaan. Andaikan beliau memang meninggalkan dunia yang fana ini, andaikan kita bisa hubungkan dengan kisah sejarah perang Khandaq, maka Rasulullah SAW meyakin bahwasanya bisyarah tersebut atau risalah yang diemban Nabi Muhammad SAW itu bisa diperjuangkan, bisa diteruskan oleh para umatnya, akan bisa diteruskan oleh para sahabatnya, terus diteruskan oleh para umatnya. Agar apa? Agar Islam menjadi agama yang memenangkan atas agama-agama yang lain. Masyaallah muslimin rahimakallah. Maka intinya adalah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan perjuangan. Jikalau memang di masa kita ini jihad itu tidak bisa dilakukan, maka banyak sekali jihad-jihad yang lain yang bisa kita lakukan. Ketika kita menahan hawa nafsu di bulan Ramadan, itu adalah jihad. Ketika kita menahan amarah di bulan Ramadan, itu adalah jihad. Ketika kita meluangkan waktu untuk belajar, untuk membaca Quran, berzikir dan membaca Quran, maka itu juga adalah bagian dari jihad. Ketika kita menuntut ilmu di bulan Ramadan, kita memperdalam ilmu, thaqafah keislaman kita, itu pun adalah sebuah jihad. Masyaallah muslimin rahimakumullah, intinya adalah mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang sangat luar biasa, agar apa? Menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sia-siakan ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa kita. Kita tidak menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tujuan yang hakiki kita masuk bulan Ramadan, kita berpuasa bulan Ramadan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak tercapai. Padahal sesungguhnya ketakwaan itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita sering mendengar khatib mengatakan, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa dalam arti mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang, maka jikalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ibaratnya jikalau kita seorang pekerja yang kita bekerja dengan bos kita di sebuah perusahaan, di sebuah institusi, maka tentu saja aturan yang apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan akan kita lakukan. Perintah akan dikerjakan, larangan akan ditinggalkan. Begitu juga hakikatnya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi insan-insan yang selalu mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita semua, dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat luar biasa bagi kita, menjadikan kita insan-insan atau hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.